Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial bab 1, yaitu bertemakan manusia, tempat, dan lingkungan. Poin-poin konsep yang akan kita pelajari: A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. B. Letak dan luas Indonesia. C. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. D. Dinamika kependudukan Indonesia. E. Kondisi alam Indonesia. Dan F. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Mari kita akan belajar bersama-sama. Pembahasan yang pertama itu tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Anak-anak, bumi yang kita tempati ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu daratan dan perairan. Mari kita kupas kenampakan alam bagian daratan. Coba kalian bisa membayangkan lingkungan di tempat kita berada, khususnya kota Solo. Mungkin kalian bisa lihat di sebelah timur itu ada Gunung Lawu. Nah, itu bagian dari kenampakan bagian daratan. Ini gambarnya seperti ini. Ada pegunungan. Kemudian ada bagian lembah. Nah, kamu bayangkan, andai kata kalau kamu ada di daerah Tawangmangu, nah kamu bisa bayangkan pegunungan itu bagaimana, lembah bagaimana. Kemudian ada perbukitan. Ini yang bagian warna coklat tua dan coklat muda. Kemudian ada bukit. Loh, bedanya apa toh perbukitan dengan bukit? Kamu bisa lihat gambar ini. Nah, kemudian ada gunung. Gunung ini bisa kamu lihat. Nah, gunung ada yang disebut dengan gunung mati karena memang sudah tidak aktif lagi. Kemudian ada yang diberi simbol warna merah karena gunung itu masih aktif. Kemudian ada dataran. Dataran rendah dan dataran tinggi. Mungkin kalian ada yang tahu dataran rendah itu contohnya di mana? Dataran tinggi contohnya di mana? Nanti kalian bisa melihat, mempelajari lewat buku diktatmu. Kemudian yang kedua, bagian bumi yang pembagiannya tadi itu adalah perairan. Ini gambaran penampang dari bumi kita dari yang ada di laut, dilihat dari samping. Ini daratan, darat. Kemudian ada pantai. Ini yang wilayah dari daratan yang dekat dengan laut. Kemudian 0 meter ini ke bawah sampai 200 meter disebut landas benua. Kemudian dari 200 meter sampai kedalamannya 700 meter itu ada lereng benua atau kontinen. Kemudian ada yang disebut dengan lubuk laut. Lubuk laut itu bisa diketahui kedalamannya, tapi kalau lubuk hati tidak bisa. Ya, tidak bisa kita menebak
dalamnya lubuk hati itu berapa. Nah, kemudian ada yang disebut dengan palung. Palung itu kedalamannya ada yang sampai 10.000 meter di bawah permukaan laut. Mungkin kalian ada yang bertanya toh, lah Pak caranya ngukurnya bagaimana? Itu ada alatnya. Ya. Terus ini laut, ada yang disebut dengan gunung laut. Coba kalian bisa mencari di peta gunung laut yang ada di Indonesia itu di mana. Nanti kalian akan menemukannya. Kemudian ini laut. Kalau yang ini apa ya? Ini laut yang luas disebut, ya betul, ini adalah samudra. Ya, samudra. Kemudian di sini ada gunung laut, di dalamnya itu ada punggung laut, dan paling bawah itu adalah inti bumi yang disebut juga dapur magma. Ini panas. Ini tentang keadaan alam yang ada di bumi, relief yang ada di bumi ini. Jadi secara umum ada daratan dan ada lautan. Mungkin ada yang mau tanya? Oke. Nanti kalau tanya bisa lewat langsung menghubungi saya. Kemudian dari keadaan daratan maupun lautan tadi ada kondisi antar ruang. Maksudnya bagaimana? Wilayah yang ada di bumi ini itu tidak semua sama, anak-anak. Kita bandingkan, misalnya wilayah Solo, Surakarta, tempat kita ini berada. Ini wilayah yang minus sayuran, buah-buahan. Tetapi di sisi lain, wilayah Tawangmangu itu kaya dengan hasil sayuran. Hasil laut di Tawangmangu tidak ada, tapi kamu bisa menemukan, bisa makan hasil laut di sana. Karena apa? Wilayah yang ada di bumi ini itu saling melengkapi. Wilayah A yang kaya dengan sayuran itu akan dilengkapi, saling melengkapi dengan wilayah B yang surplus hasil laut. Ya toh, mungkin kamu pernah ke pantai Parangtritis, pantai Baron, kamu bisa menemukan sayuran di sana. Nah, ini yang pertama, kondisi antar ruang yaitu saling melengkapi. Kemudian yang kedua, kondisi antar ruang yang kedua bagaimana? Kesempatan antara. Jadi hanya dijadikan sementara. Wilayah A yang surplus hasil sayuran tapi minus hasil laut, ini dia bisa juga mendapatkan hasil lautnya. Demikian juga yang B, tetapi hanya perantara, hanya antara. Kadangkala kita yang ada di Solo, contohnya Surakarta, ini adalah daerah yang bisa dikatakan daerah antara. Hanya perantara. Tidak digunakan terus-menerus atau tidak menggunakan hasil dari suatu daerah secara kontinu. Ini interaksi antar ruang yang sifatnya kesempatan antara. Kemudian yang C yaitu tentang kemudahan transfer. Nah, ini yang dialami oleh semua daerah di Indonesia, yaitu andai kata daerah itu sifatnya terbuka, itu dia akan memudahkan manusia berubah, menerima setiap pengaruh dari luar. Itu kalau kita bicara kota, ya Solo. Tapi kalau kita bicara Indonesia,
itulah wilayah kita mengalami kemudahan untuk menerima perubahan dari luar. Coba kira-kira faktornya apa? Kok bangsa Indonesia tuh mudah menerima perubahan? Ya, betul. Kenapa? Letak Indonesia itu kalau dilihat dari geografi, kita letaknya sangat strategis. Nah, ini ada 3 interaksi antar ruang. Oke, di akhir pembahasan poin A, ini kalian akan nanti bisa lebih jelas baca-baca buku paket yang sudah kalian terima. Ya, kalian baca-baca lagi. Kemudian nanti kalau kalian masih belum jelas, silahkan kalian boleh tanya kepada guru kelas kalian masing-masing atau lewat saya, tidak apa-apa. Sekian dari saya pembelajaran hari ini. Terima kasih.